Eyang Rangga Warsita niku dawuh. Besok Blitar dadi latar, Tulungagung dadi kedung, Kediri dadi kali, Kertosono ora ana, Jombang Kambang, Surabaya dadi rawa, Mojopahit kecepit, Mojokerto gak ana apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan memberikan satu informasi yang terkait dengan ramalan Pilpres 2024. Siapa yang akan terpilih menjadi presiden 2024 menurut ramalan Rangga Warsita. Pemilihan presiden atau Pilpres 2024 semakin dekat. Kira-kira siapa yang akan jadi presiden 2024? Jika menilai ramalan Rangga Warsita presiden 2024, ada hal menarik yang perlu diketahui. Pilpres 2024 akan berlangsung pada bulan Februari mendatang. Dari ketiga nama calon presiden 2024 masih belum tahu siapa yang nantinya akan lolos jadi presiden. Namun, pujangga Jawa yang sangat tersohor Rangga Warsita pernah memberikan sebuah ramalan tentang sosok pemimpin Indonesia di masa mendatang. Dalam sebuah ramalan, Rangga Warsita menggambarkan ciri-ciri atau karakter para presiden dari masa ke masa. Dari gambaran tersebut, kita bisa memperkirakan siapa yang akan jadi presiden berikutnya untuk menggantikan Presiden Jokowi. Siapa presiden 2024 yang sesuai dengan ramalan Rangga Warsita? Adapun Rangga Warsita atau yang memiliki nama lengkap Raden Ngabehi Rangga Warsita ini merupakan seorang tokoh pujangga pada masa pemerintahan Sultan Pakubuwono ke-7, dan Rangga Warsita ini memiliki sekitar 60 karya sastra Jawa. Dalam salah satu karyanya, Rangga Warsita meramalkan bahwa akan muncul 7 satrio piningit yang di masa mendatang akan memimpin atau menjadi presiden di wilayah bekas kerajaan Majapahit. Ramalan tersebut pun kemudian dikaitkan dengan siapa yang akan jadi presiden berikutnya untuk menggantikan Presiden Jokowi pada pemilu 2024. Nah, untuk selengkapnya, berikut ini adalah ramalan Rangga Warsita untuk Presiden 2024 berdasarkan ciri-cirinya. Yang pertama adalah Satrio Kinunjara Murwa Kuncoro. Dalam buku ramalan Rangga Warsita, tokoh pemimpin pertama yaitu Murwa Kuncoro. Tokoh pemimpin yang akrab dengan penjara atau Kinunjara ini disebut sebagai pemimpin yang membebaskan bangsa negara dari belenggu keterpenjaraan. Tokoh pemimpin ini juga disebut akan jadi pemimpin tersohor di seluruh jagat. Dari gambaran ciri-ciri tersebut ditafsirkan bahwa tokoh Murwa Kuncoro ini adalah Soekarno, presiden pertama Indonesia yang berkuasa di tahun 1945 sampai dengan 1967. Dan untuk yang kedua adalah Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesambar. Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesambar ini digambarkan sebagai pemimpin berharta dunia atau mukti dan berwibawa atau disegani atau wibowo. Namun sosok ini disebutkan akan mengalami keadaan yang membuat dirinya tampak salah dan buruk, yaitu kesandung kesambar. Dari gambaran tersebut, tokoh ini ditafsirkan sebagai Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia sekaligus pemimpin Orde Baru yang disegani juga ditakuti. Ia memimpin di tahun 1967 sampai dengan 1998. Lama banget. Dan untuk yang ketiga adalah Satrio Jinumput Sumela Atur. Satrio Jinumput Sumela Atur digambarkan sebagai tokoh pemimpin yang diangkat atau Jinumput. Jadi pemimpin dalam masa jeda atau Sumela Atur. Tokoh ini ditafsirkan sebagai Presiden B.J. Habibie yang menjabat di tahun 1998 sampai dengan 1999. Dan yang keempat adalah Satrio Lelono Toponggrame. Selanjutnya ada Satrio Lelono Toponggrame. Tokoh ini digambarkan sebagai pemimpin yang gemar mengembara atau lelono serta cukup religius atau Toponggrame. Tokoh ini ditafsirkan juga sebagai Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid.
Dan yang kelima adalah Satrio Piningit Hamongtuoh. Satrio Piningit Hamongtuoh ini digambarkan sebagai sosok pemimpin Hamongtuoh atau pemimpin yang memiliki karisma keturunan dari moyangnya. Ciri-ciri ini ditafsirkan sebagai Megawati Soekarno Putri yang jadi presiden menggantikan posisi Gus Dur. Dan untuk yang keenam adalah Satrio Boyong Pambukaning Gapuro. Satrio Boyong Pambukaning Gapuro ini tokoh pemimpin yang digambarkan boyong atau berpindah tempat dari menteri jadi presiden. Tokoh ini juga yang akan jadi pembuka gerbang tercapainya zaman kejayaan atau bahasa Jawanya Pambukaning Gapuro. Banyak pihak berpendapat bahwa tokoh pemimpin dalam ramalan Ronggo Warsito ini memiliki ciri-ciri menyerupai Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia yang menjabat di tahun 2004 sampai dengan 2014. Dan untuk yang ketujuh adalah Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu digambarkan sebagai tokoh pemimpin yang sangat religius hingga dijuluki sebagai Resi Begawan atau Pinandito, serta senantiasa berperilaku atas dasar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Sinisihan Wahyu. Sebagian orang menyebut bahwa ciri-ciri tokoh ini tidak sesuai Presiden Jokowi, yaitu di 2014 sampai dengan 2024. Sehingga untuk pemimpin dengan karakter seperti Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu ini masih ditunggu siapa sosoknya. Dan mungkinkah sosok dengan karakter seperti Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu ini akan kita temukan dalam Pilpres 2024 mendatang? Mari kita tunggu, dan demikianlah ulasan mengenai ramalan Ronggo Warsito di Presiden 2024. Dan sekali lagi ini adalah sekadar ramalan. Anda mau percaya boleh, tidak percaya juga boleh. Yang jelas harapan kita semuanya mudah-mudahan Pilpres 2024 ini benar-benar memunculkan sosok seorang pemimpin yang baik, yang benar-benar berjuang untuk rakyat Indonesia, yang benar-benar memperjuangkan Indonesia sehingga menjadikan negara ini baldatun thayyibatun warrabbun ghafur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa kita sama, rakyat Indonesia, saya, kita semua. Bahwa kita menginginkan sebuah negeri di mana praktek korupsi diberantas hingga tuntas. Pemerintah memberikan pelayanan yang terbaik. Dan kemudian kita menjunjung tinggi etika. Kita sama di situ. Karenanya saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saat ini kita di persimpangan jalan antara tetap menjadi negara hukum di mana kekuasaan dikendalikan oleh hukum, atau kita menjadi negara kekuasaan di mana hukum diatur dan dikendalikan oleh penguasa. Oke? Dalam situasi itu saya ingin sampaikan, ini adalah sebuah gerakan perubahan. Kita sama-sama, kita ingin mengembalikan tetap menjadi negara hukum di mana kekuasaan dikendalikan. Dan saya ingin sampaikan bahwa etika dijunjung tinggi. Ketika terjadi pelanggaran etika, jangan bersembunyi di balik keputusan hukum. Justru kita harus mengatakan bahwa tugas dari pimpinan tertinggi memberi contoh. Bila ada pelanggaran etika, maka itu adalah mendasar. Bila tidak, maka ke bawah, ke seluruh rakyat, semua akan kompromi. Dan praktek orang dalam yang tadi saya sampaikan akan merusak sendi-sendi kehidupan bernegara kita. Rusak kita. Karena itulah penting sekali kita menjunjung tinggi etika. Dan itu dilakukan oleh siapa? Dari mulai calon presiden sudah diuji, apa dia kompromi atau tidak pada etika. Oke? Lalu bagi anak-anak muda, kita semua menyadari pemilu ini adalah tentang masa depan. Anda pemilik masa depan. Saya yakin Anda akan memilih yang serius untuk jadi presiden, bukan yang main-main untuk jadi presiden. Dan ketika kita berbicara tentang masa depan, maka saya ingin sampaikan kepada semua, kebebasan berpendapat akan dijamin. Kita tidak mengizinkan lagi situasi di mana orang takut. Maka itu saya sampaikan, Wakanda no more, Indonesia forever. Kita harus selalu ingat bahwa kemerdekaan ini didapatkan melalui proses yang sangat panjang, perjuangan yang sangat panjang, berganti-ganti negara-negara lain datang menindas kita, merampas kita, dan ini adalah hukum sejarah manusia. Yang kuat akan menindas yang lemah. Kita bersyukur kita sudah bangun suatu negara yang memiliki demokrasi,
dengan segala kekurangannya. Kita bersyukur semua pemimpin telah membantu menambahkan kemajuan kita. Kita ingin lebih maju, kita ingin lebih baik, kita ingin lebih adil, kita ingin hilangkan kemiskinan, dan kita ingin hilangkan korupsi. Kita negara yang sangat kaya, kekayaan kita luar biasa. Kami, Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju, siap melanjutkan fondasi yang sudah dibangun oleh pendahulu-pendahulu kita. Kita yakin Indonesia akan melompat menjadi negara hebat, negara maju, negara makmur, negara adil. Hanya dengan demikian. Tetapi syaratnya kita harus rukun, kita harus bersatu, kita tidak boleh menghasut, memecah belah. Kita tidak boleh untuk kepentingan sesaat, untuk kepentingan jangka pendek, untuk kepentingan diri kita, kelompok kita. Kita tidak boleh mengorbankan persatuan, kesatuan, kerukunan bangsa Indonesia. Hanya dengan kerukunan, hanya dengan kearifan, hanya dengan kebersihan jiwa, tidak dengan permainan kata-kata retorika, tapi sungguh cinta tanah air, Indonesia akan maju. Negara hebat. Terima kasih. Ini panggilan sejarah buat Ganjar Mahfud. Ganjar seorang anak polisi berpangkat tidak tinggi, bertugas di kecamatan. Pak Mahfud, bapaknya pegawai kecamatan. Kalau kita berada pada momentum yang sama, kami dan Pak Mahfud ini adalah orang kecil yang kalau bapaknya rapat kira-kira anggota Forkompimcam. Kami hanya di level kecamatan. Kami telah terbiasa mencoba mendengarkan keluh kesah rakyat. Panggilan sejarah inilah yang kemudian coba kita klasifikasi dari seluruh persoalan yang muncul. Bagaimana kita memberikan afirmasi kepada kelompok rentan. Ada kelompok perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, termasuk manula. Mereka butuh perhatian yang lebih. Maka inilah cara kita membangun, melibatkan mereka tanpa meninggalkan mereka. No one left behind. Yang kedua, bagaimana pemerintah betul-betul bisa melayani dengan memberikan teladan dari pemimpin tertinggi yang anti korupsi, yang menunjukkan integritas, yang menunjukkan layanan pemerintahan yang mudah, murah, cepat, sat. Kalau itu bisa kita lakukan, maka betapa bahagianya rakyat ini. Pemerintah ini ada yang ketika dikritik tidak baperan, yang ketika media menulis, mereka merasa ini vitamin buat dirinya, bukan sedang merongrong, apalagi kemudian merasa terancam. Maka kalaulah kemudian demokratisasi ini bisa kita laksanakan dengan baik, sesuai dengan amanah reformasi, gak ada lagi cerita Bu Sinta, gak ada cerita Mas Butet, gak ada cerita Melki, tidak ada itu. Karena dewasa kita dalam berdemokrasi, maka dalam penghormatan terhadap HAM, mari kita konsisten antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan saya berdiri bersama korban untuk keadilan. Terima kasih.